Sebelumnya saya mau jelaskan ke semuanya, Silakan. para orang kerja, bahwa kita tidak pernah bertemu sebelumnya ya. Ini ada 5 kotak, silakan letakkan tangan kalian di salah satu sisi kotak. Lah, kita nggak pernah ketemu, betul. Kok pada nge-freeze semua sih? Lu doang yang nge-freeze. Lu sih pakai nyentuhin tangan ke laptop. Yes! 3, 2, 1. Halo semuanya, ketemu lagi di Podcaster. Hai. Seperti biasanya nih dengan gua Arnold, kemudian samping gua siapa? Gua Sue. Victor. Nggak tahu sampingnya siapa. Gue di tengah nih. Siapa? Nah, jadi kita ada tambahan satu pemain baru ya, itu pemain baru. Tapi ini apa sih namanya kalau di band ya adisional lah. Bintang khusus. Ya, kurang materi jadi butuh satu. Oke, thank you so much Bro Age udah join dengan kita. Oke, kita bakal bahas ini nih terkait sama leader tuh apa sih, atau atasan lu tuh seperti apa sih, atau apalah yang lo melihat leader tuh bagaimana sih gitu loh. Seseorang yang saya yang saya panuti kali ya. Pengennya gue lihat sebagai sosok yang nantinya when I become a leader gue pengen kayak dia gitu. Jadi seseorang yang emang secara profesional, secara attitude, secara whole package-nya itu harus paket lengkap sih. Pokoknya seseorang yang emang secara ini tuh yang tadi gue sebutin itu memang ada semuanya gitu. Jadi kita juga bisa respect dan we are happy working with our leader gitu sih. Oke, ngomongin paket lengkap. Coba deh, Reno deh, karena ladies first, ladies second, baru apa sih namanya, baru ya. Ren, paket lengkap seorang leader itu seperti apa sih menurut lo? Tamu dulu ya, tamu dulu. Tamu belakangan dia, nanti masih grogi dia jawabnya. Nggak apa-apa, tadi soalnya udah deg-degan, jadi sekalian. Oke Bro Age, paket lengkap, kata Iren, paket lengkap tuh. Apa sih paket lengkap seorang leader? Itu loh, apa harganya murah gitu. Kalau paket kan biasanya kalau kita ngelihat di ini kan, oh murah nih paketnya nih, tapi komplit. Nah, gua ambil dah gitu. Biasanya kalau paketnya murah, kuotanya dikit. Bener-bener. Jadi lo pas ngomong baru 1 jam coaching terus udah baper gitu ya. Itu ada kaitannya tadi antara hubungan profesional dengan hubungan bapersonal gitu. Bapersonal, oke. Oke. Dapat kata baru. Itu menarik tuh nanti bapersonal ya. Oh menarik, ini kata-katanya bagus nih. Kalau buat gue tuh leader tuh ya kayak role model lah gitu. Jadi sama dong kayak Ren, lu nggak boleh nyontek lo. Cuma kan tadi dia nggak pakai bahasa Inggris. Yang lain coba, cari yang lain. Kita pakai bahasa Inggris kita. Pengennya kayak dia gitu. Jadi kalau misalkan cara mikirnya taktis ya. Terus kemudian begitu dia menerapkan segala sesuatu memang sesuai dengan planningnya gitu. Jadi ada sesuatu hal yang bisa dicontoh dan diteladani lah gitu. Jadi teladan buat semuanya, nggak cuma sebatas di kantor gitu. Contoh buat saya sendiri ada beberapa mungkin karena experience dari beberapa perusahaan gitu. Ada leader-leader yang bisa kita ambil, oh ya bagusnya di sini nih. Begitu move to another company, oh bagusnya di sini lagi nih. Jadi yang lama tuh bisa ditambahin gitu loh. Ditambahin tapi buat contoh kita nih, buat diri kita sendiri. Terus buat siapa? Ya kalau misalnya kalian punya subordinat gitu ya, punya anak buah, fruit child, ya itu buat mereka. Kenapa? Karena yang sharingnya itu kan bisa didapat dari experience ya. Hal-hal kayak leadership gitu kan, kalau kita ngeliat teorinya bagus-bagus semua deh. Mau ngeliat yang teori kayak apa juga, it's very amazing gitu. Ya, tapi kayak gini, lo bakal tahu seseorang itu kalau misalkan lo udah ngelakuin trip bareng sama dia. Misalkan naik gunung, bikers gitu tuh, touring-touring. Udah kelihatan ya.
ya kelihatannya kayak gimana gitu, kelihatan bener, oh ternyata dalam kondisi tertentu dia bisa under pressure juga loh gitu loh. Dan ternyata kalau di under pressure gitu, nekannya ke bawah loh gitu. Kan ada juga yang neken ke atas atau nahan di sini kan gitu loh, kan ada berapa banyak tuh kan tipikal ya, orang-orang tipikalnya kayak gitu ya. Ada yang bisa begitu dapat tekanan dari atas, oh oke, gue tahan di sini, nanti gue nyampeinnya ke anak-anak nggak boleh wah gitu, nggak boleh kenceng, tapi nyampeinnya smooth gitu. Oke. Kayak gitu. Lo deh ngomongin, lo kalau as a leader gitu loh, kalau ngerasa under pressure apa yang lo lakuin Bang biasanya Bang? Kalau under pressure apa yang dilakuin? Di pekerjaan ya, gitu, di pekerjaan. Bagaimana melepasnya gitu. Tetap gimana pun seorang leader itu harus sebagai solver. Ya. Artinya gini, ketika ada pressure ya mau nggak mau dia harus tenang, dia harus bisa menenangkan. Seperti kayak kita lagi mungkin ada banyak kan suka ada ilustrasi lagi arung jeram, kan ada yang panik ada yang enggak. Nah ketika di situ ada simulasi seperti itu kan kelihatan tuh mana yang benar punya bakat leader mana yang enggak. Kalau punya bakat leader dia akan tenang melihat situasi, kemudian dia akan ngelit situasi di situ. So artinya apa? Kita harus tetap tenang, tujuannya untuk bisa membaca masalah, mengetahui masalah, and then kemudian memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. So, ya memang begitu leader harusnya. Jadi jangan panik, tetap tenang. Sip. Thank you. Lanjut lagi, tetap tenang ya tadi ya memang kuncinya ya. Nggak boleh apa sih namanya baper itu tadi loh. Itu. Nah kalau Reno tadi kalau kita ngomongin apa sih namanya ada terkait dengan lagi saat under pressure seorang atasan gitu. Nah kalau ngomongin tentang bagaimana sih as a leader gitu lo bisa develop tim lo sesuai dengan yang lo harapkan. Kalau kita ngomong kan di HR, wah succession gitu lo kan. Kita sebagai leader harus nyiapin tuh successionnya seperti apa. Nah kalau sebagai leader bagaimana ya lo bisa melakukan boleh itu? Boleh nggak gantian coba? Boleh nanti kita gantian. Gitu. Iya, karena ini kan mau summary dulu. Abis ini kita closing nih. Gitu. Biasanya Rena yang closing. Nanti abis itu lo nanya baru kita stop recordnya. Kalau nanya tuh bayarnya mahal, nggak kuat. Nggak apa-apa, ini pembukaan gitu. Aku takut nih kalau ditanya sama dia nanti ada yang operasional. Nah tadi gitu kita ngelihat dari apa sih atasan figurnya seperti apa, atasan dalam kondisi under pressure gimana. Nah lo kalau dari lo bagaimana lo mendevelop tim lo as a leader? Kalau menurut gue sih emang harusnya dari gue selalu ngerasa I think over the years sebelum lo ngerubah orang lo harusnya ngerubah diri lo sendiri sih. Jadi there should be a lot of reflection sih sebelum lo mikir what's good for the team gitu ya. Dan gue suka banget sama tim yang bisa open gitu. Both bisa kasih feedback ke gue dan both juga bisa nerima feedback gitu. I think itu tim yang emang akhirnya grow-nya tuh cepet gitu loh. Dia siap tahu kesalahannya di mana, dia siap belajar dan dia siap dengar, tapi dia juga berani kasih feedback dengan ke atasannya. Dan atasannya sebenarnya harus mau nerima juga ya, biar supaya sama-sama grow. Itu sih menurut gue yang punya healthy relationship itu. Begitu, yang penting sih ini ya, ada trusting juga ya, trusting relationship ya. Tapi lo nggak marah ya kalau di feedback itu ya? Bu Reno jangan ini dong gitu, nggak marah ya? Enggak sih, paling OKR-nya gue tambahin. Gue nggak marah dulu gitu loh. Tapi ya tambahin OKR-nya. Ya itu profesional. Kadang-kadang gue juga yang gue agak suka pertanyakan, begitu gue suka nanya, lo mau kerjanya apa? Lo projectnya apa? Apa hal-hal yang mau kerjain tahun ini? Terus jawabannya, oh enggak, gue cuma pengen gini-gini aja. Nah itu gue nggak ngerti. Dan gue kan asumsinya millennials kan you want to learn a lot, right? Cuman kalau gue denger kayak gitu tuh gue lihat gila loh. Apa hari gini lo masih kayak gini-gini aja? Gue juga nggak tahu sih gimana shape lo sih. Jadi gue gue mesti biasanya milih orang yang emang gue nggak terlalu mikirin pendidikannya, gue mikirin nih orang mau belajar dan mau cepet tanggap apa enggak, itu sih yang biasanya gue cari sih. Oke. Tuh memang
Iya, kalau kita ngelihat dari yang tadi memang gue menarik banget tadi kata-kata Bro Agi tadi terkait sama baper-sional itu ya. Karena memang kita as a leader gitu kan ya. As a leader nih 360 banget gitu. Kita punya atasan, punya peers, punya bawahan. Ini benar-benar nggak boleh baper gitu. Nah, lo ada yang mau lo share gak terkait baper-sional itu lo gimana sih, atau lo mau lo tanyain apalah gitu lo something terkait baper-sional ini? Nah, gini nih. Kan dalam satu organisasi tuh ya. Iya. Organisasinya bagus banget ya. Dia sengaja dia emang lagi diem, biar ada ininya. I think he got freeze. Lagi diem gitu kan, kelihatan freeze, padahal mikir gue nanya mana. Dadal. Ternyata bingung juga ya mau nanya apa ya. Gini. Kan kalau misalnya sebagai leader tuh kayak tadi tuh yang si Steno bilang ya terkait apa kalau orang mau dapat feedback dari kita gitu kan gini, as a leader kan orang emang ngeliat ya. Nah kayak kalau seseorang diajarin baca sama seseorang ngelihat seseorang melakukan sesuatu, mereka lebih cepat untuk melihat nih, untuk meniru gitu loh. Jadi kalau misalnya lo ngeliat ada orang ngelukis gini, tapi sebenarnya dia diajarin prakteknya, diajarin teorinya, ini kuasnya harus seperti ini, warnanya harus seperti ini. Enggak. Tapi begitu dia ngeliat kuasnya di stretch di atas kanvas gitu, dia udah bisa, oh ternyata bagus kayak gini. Jadi kan lebih cepat melihat nih. Jadi ini ceritanya tentang lo belajar melukis apa gimana nih? Tentang sebenarnya beli kuas, tentang beli kuasnya. Ya tiba-tiba melukis gini. Gue mau nyari contohnya gimana gitu konkret, misalkan orang ngeliat nyopet kan nggak enak gitu negatif. Jadi melukis yang beli art lah ya. Biar nilai jualnya ada gitu. Kayak tadi tuh yang si Vino bilang pada saat lo dikasih, coba deh sekali-kali kasih masukan ke saya gitu ya. Oh iya, Bapak kalau misalnya ngomong sesuai dengan apa yang diomongin nih, kelakuannya kayak gini. Nah kan kadang-kadang beberapa orang masih irisan antara subjektivitas dengan objektivitas tuh suka bablas gitu loh. Jadi nggak nemu pada saat satu orang dinilai bagus, satu orang lagi ngerasa, aduh, gila, lo pada saat kemarin performance appraisal, lo kan sempat ngebacain gue lo gitu. Jadi kan masih ada, aduh, kasih gimana ya. Nah, itu kadang-kadang leader yang bapersional gitu suka kebawahnya lama gitu. Dan biasanya, maaf nih, yang bapersional itu ahli sejarah. Apa? Ahli sejarah. Oke. Tidak pernah lupa masa lalu ya. Jadi pada saat dia buka session, buka apa itu yang bapersional, itu mereka dulu ya waktu kamu. Oh, dulu pokoknya ngomongin dulu. Iya, pokoknya ngomongin dulu lah gitu. Nah, atau biasanya dia merefleksikan itu pada saat kondisi dia di perusahaan sebelumnya. Itu juga bisa kayak gitu. I mean, lepas dari 16 tahun kerja di dunia human capital nih gitu. Based on my experience ya, itu nemu orang dengan karakter-karakter yang wah, rame deh gitu loh. Ada yang memang jadi kalau jalan dia ngambil jalannya cepat, ngambil keputusannya cepat gitu, makannya cepat gitu ya. Terus ada juga yang makannya nggak cepat tapi ngambil keputusannya cepat juga ada gitu. Jadi makannya nggak cepat tapi nambah gitu ada juga ya. Ada, enggak diam-diam biasanya kalau nambah. Mungkin karena gini, kita nggak nutup kemungkinan juga bahwa subordinat kita nih yang kerja bareng sama kita, mereka juga akan merefleksikan leadership kita sama leadership bos-bos sebelumnya nih. Leader-leader sebelumnya. Gitu loh. Pak, dulu bos saya nggak kayak gini, Pak. Pak, leader saya dulu kayak gini. Jadi kan ada komparasi sendiri kan gitu. Yeah. Karena pada saat kalian mengcompare si orang lain itu juga jangan kita nggak bisa nutup mata gitu bahwa orang lain juga mengcompare kita dengan leader yang lain gitu. Itu kan memang sifat dasar manusia ya. Kalau misalnya baper atau subjektif itu memang normal lah manusia memang kayak gitu. So tadi kalau misalnya dari Bang Vijo tetap lo tenang aja gitu, tetap tenang sebagai atas. Cuma kan tetap apa sih
ya manusia gitu, senang-senangnya manusia kalau misalnya digituin kan seperti apa Bang gitu. Lo ngerasa oh lo udah cukup tenang, tetapi kayaknya nih feedback kok gua banget sih, tapi gua nggak terima gitu atau gimana. Itu gimana tuh Bang kayak gitu? Ya, menurut gue ya, gue ya, mungkin kasih salah sedikit, maksudnya komen sedikit. Maksudnya gini, seorang leader itu kadang-kadang harus ada dalam dua kondisi. Kadang dia dibenci, tapi kadang juga dia dirindukan. Kan nggak semua komen yang masuk ke kita sebagai leader kan sesuatu yang apa ya, yang mungkin bukan harapan kita kan. Kadang-kadang kan kita gitu ya? Iya, mungkin kan yang tadi yang lu tanya kan, diterima apa nggak terima kan gitu, bukan? Artinya di situ kan kita sebagai leader harus memahami itu. Leader yang mungkin artinya secara mature itu berarti ya udah kan nggak bisa kita juga berharap apa yang kita lakukan itu kan diterima orang juga. Mature itu ya. Maturity ya. Yes. Maturity. Jadi ketika kita sebagai leader ketika kita menerima bahwa kita dikritik ataupun diberikan saran ataupun dikomen sesuatu yang bukan sesuatu yang menarik bagi diri kita, itu kan juga memberikan contoh sebenarnya. Memberikan contoh, memberikan figur kepada tim kita bahwa ini gue tetap terima kok dan gue tetap baik-baik saja, tidak menjadi baper rasional tadi, baper rasional tadi kan. Artinya kita tetap stabil ya, konsisten dan kita terima. Baper rasional itu Bang, sebenarnya itu gabungan antara rasa baper dengan rasional. Karena kalau Abang udah baper, kadang-kadang itu udah nggak rasional. Udah nggak rasional ya, gila, cakep. Keren banget. Kecil banget sih Bang ini doang. Ya. Tuh maturity tadi ya, tuh cakep banget sih kalau ngomong. Nah, kan ada mature pohon sama mature karbit ya. Menarik tuh, yang buat major karbit atau major pohon ya. Iya, benar itu tuh. Major itu memang apa sih namanya? Experience ya, nggak bisa yang kayaknya major karbit kayak gitu. Ya, flying watch. Karena nggak bisa dibentuk instan ya. Jadi by proses. Jadi kalau memang seorang leader yang pernah mengalami itu tadi sesuatu yang nggak suka, sesuatu yang mungkin menurut kita nggak nyaman, tapi kita bisa lewati dengan tenang, gitu ya, kita terima. Itu kan suatu apa ya? Sesuatu memang yang membantu dia proses untuk sebagai leader yang matang. Kalau kan semakin tinggi dia kan semakin banyak guncangan sebenarnya kan. Meskipun dari bawah lihatnya enaknya di atas ya gitu. Karena dia nggak tahu kan yang dihadapi di atas itu kadang-kadang ada angin kencang, melihat ke bawah ngeri jatuh atau enggak. Salah satu hal yang sering dirasa seorang leader adalah ketika dia di atas dia merasa sendiri. Coba aja lo bayangin, ketika lo sebagai leader misalnya di dalam posisi tertentu gitu ya, lo ajak makan siang. Kemasannya nggak bisa ngalir, biasanya formil. Siapa nggak ngalir ya, nggak terbuka gitu. Dan itu gue rasain juga sempat ngalamin gitu. Jadi artinya kan kita nggak bisa selalu akan berharap respon dari tim kita selalu yang baik. Ya salah satu kan tadi itu. Jadi buat gue ya udah, easy going aja, tenang aja. Oke. Gitu. Mas Arnold, itu analogi pohon menarik loh. Menarik banget ya, memang kalau di atas. Karena yang tadi Bang Victor bilang ya, kalau misalkan di atas itu anginnya kencang gitu kan pohonnya goyang ya. Artinya kan akarnya dia tuh harus kuat ya gitu loh. Pondasinya dia harus kuat dulu nih si leadernya nih gitu loh. Agree, setuju. Karena sebelum yang namanya, maaf ya, tapi kalau menurutku yang namanya manager itu lo before manage people you have to manage yourself, right? Gitu. Cakep banget. That's the same goes to people manager juga gitu. Gue mau nambahin, boleh nggak? Ya. Nah. Ini boleh minum nggak sih? Yang lain pada pakai gue doang pakai botol. Boleh lah, bebas lah. Dia kayaknya ini banget, mancing banget biar dapat muk kayak punya kita. Asik. Giveaway ya. Ya, gue mau nambahin dikit. I think ini kan kita ngomong topiknya soal managing people and managing up, dan gimana kita manage tim, dan mungkin tadi sempat di-mention of video tentang how to give feedback. Nah, ini mungkin feedback giving, feedback receiving ini juga kalau menurut gue sih harus pada tempat yang pas, dengan bahasa yang pas, dan dengan clear juga ya, on time juga gitu loh. Jadi ini menurut gue yang skill set yang kadang-kadang kita nggak punya nih, kita sendiri sebagai leader dan tim kita sebagai yang memberi feedback ke kita gitu loh. Mana ada sih orang mau dikasih feedback yang nggak enak terus pada
saat yang nggak enak gitu ya. You don't wanna ever hear that gitu loh. Jadi mungkin akuntabilitas dari kita sebagai memberi atau menerima, dan juga tim juga mereka juga harus tahu waktu juga, tahu saat yang tepat, batasan. dan jangan mungkin yang clear gitu loh. Bisa bilang misalnya Mbak Reno orangnya nggak bisa ini ya, kayaknya kaku banget ya. Tapi what does it mean gitu ya? Kaku tuh maksudnya apa gitu? What does it impact your work misalnya gitu ya? Jadi harus clear juga, kasih feedback juga yang jelas, supaya feedback itu nggak cuman kasih statement tapi membangun gitu loh. Akan lebih baik jika so and so gitu ya. Jadi mungkin itu juga makanya kenapa feedback itu is one of the skill set yang memang kita harus punya sih di workplace sih. Itu dari gue. Keren. Oke, iya feedback sih itu. Nah kalau ke Iren kan apa sih namanya? Lo kan juga kan punya atasan CEO tuh ya. Nah kalau ngelihat mereka tuh seperti apa? Lo bisa manage dari mulai maturity-nya, kemudian ngelihat lo harus tenang ngadepin mereka. Nah itu gimana Ren? Lo bisa menempatkan diri lo untuk bisa manage mereka as your leaders? Gue manage my boss maksudnya. Iya, betul. Oke. Kayaknya kalau kalau ke bos gue sih malah maksudnya gue banyak yang gue tuh kayak gue bisa bilang gue I'm so blessed. Sepanjang gue kerja tuh biasanya bos-bos mostly ya itu orang-orang yang emang bisa gue teladani gitu ya, apalagi in term of majority-nya itu gitu. Bagaimana mereka bisa dengan tenangnya kayak menurut kita tuh udah persoalan yang sangat besar gitu ya, tapi mereka bisa begitu santainya kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah, that kind of attitude sih yang menurut gue kita bisa pelajarin dari mereka gitu ya, bagaimana kalau udah tenang gitu, menurut gue banyak hal yang akhirnya bisa lo pikirin dengan tenang juga, akhirnya bisa solusinya jadi lebih bagus gitu. Nah, itu sih yang gue ngerasa kalau harus punya gitu, dan itu juga buat gue masih challenge karena gue kan tipikalnya ini gitu kan ya, as you guys know ya, gitu kan gue kan orangnya meluap gitu. Itu dia, makanya kenapa gue menanyakan sama lo, karena lo tipikal yang pasti memberikan feedback langsung kan sama atasan. Nah, itu masuk spontan berarti ya? Sangat enggak ya. Nah, mungkin lo punya cara bagaimana meluapkan emosi lo itu, bukan emosi ya, meluapkan itu bagaimana menyampaikan dengan baik. Kalau tadi kata Reno, lo timingnya harus pas. Benar. Kemudian harus clear juga apa yang menjadi feedback. Nah, bagaimana itu menyampaikannya kalau dari lo? As a leader kan kenapa mereka punya kita kan juga buat bantuin mereka juga ya, untuk melihat yang mungkin mereka tidak lihat gitu kan, dan yang mungkin yang tidak mereka sadari itu ternyata memberikan impact ke culture perusahaannya kita, ke timnya kita, atau mungkin tanpa disadari mereka sebenarnya menambahkan drama dan politik atau apapun yang akhirnya membuat jadi makin chaos nih. Masa sih ada kayak gitu sih? Ada, unconsciously. Dan they think that they are doing right. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar, unconsciously banget gitu. Unconscious banget. Jadi itu yang menurut gue ya, I'm so sorry gitu ya. I'm happy working with you, tapi there's a part yang menurut kita harus bisa juga sih bantuin leader kita. Menurut gue itu adalah as a good partner, as a good team harusnya lo begitu, yang kayak tadi Mbak Reno bilang atau yang kita semua udah bahas ya, bahwa kita harus bisa ngasih feedback dan menerima feedback gitu. Nah, there's a moment mereka harus terima feedback gitu kan, atau kita sebagai leader harus terima feedback ya mau nggak mau gitu. Dan bagaimana ya tadi juga Mbak Reno gue rasa juga udah ini ya gitu. Gue sih orang yang memang hampir maksudnya gue kalau misalnya orang ngomong sama gue agak muter-muter aja gue nggak ngerti. Jadi kalau gue ngomong itu ke orang lain juga muter-muter, menurut gue dia nggak akan ngerti. Jadi tidak perlu nggak perlu dengan bahasa yang kasar atau suara yang tinggi. Dan gue biasanya juga ngambil. Dulu bagus nggak? Kantun dulu bosnya sebelum mulai. Nggak ya? Lucu ya.
Lama sih, lucu cuman lama. Ntar kayaknya lu langsung ini lu mau ngomong apa gitu kan. Lamanya soalnya dia mau balas pantun lo kan, dia cari dulu. Ya, nah, bos gue kan rata-rata bule ya, sorry ya, luar ya gitu ya. Jadi pakai bahasa Inggris. Reno pernah lo bikin pantun bahasa Inggris. Belum tahu aja. Iya. Ya, menurut gue sih nggak perlu terlalu difilter. Menurut gue apa adanya aja. Tapi memang lo nggak bisa pakai asumsi. Kalau sama bos-bos level C itu lo nggak boleh pakai asumsi. Harus pakai fakta yang jelas. Kasusnya yang mana. Terus kenapa sampai seperti itu gitu. Nah, masalah timing lo bisa lihat sendiri. Bos lo kan lo bisa lihat sendiri. Kalau udah sering ketemu bos lo kan kita bisa lihat ya kapan muka dia lagi bagus, kapan dia lagi sibuk, kapan lagi dia lagi bisa terima feedback. Nah, kalau udah sampai dapat ngomong ya menurut gue juga nggak perlu banyak difilter. Apa yang lo mau sampein aja karena ntar dia takutnya jadi kagak ngerti, akhirnya nggak ada poinnya juga gitu. Gue rasa sih kalau bisa begitu ya benar gitu, akhirnya bisa enak kerjanya gitu. Tapi kalau misalnya bos kita tidak bisa menerima feedback, mungkin you need to be careful karena you need to set your own mata pencarian ya, Bo. Jadi harus pinter-pinter juga melihat apakah ini memungkinkan buat lo untuk memberikan feedback dan apakah feedbacknya atau apakah impact-nya buat lo itu harus lo pikir dulu tuh di depan gitu. Oke. Itu sih. So melihat dari sini emang orang kerja banyak ngelihat lah ya poin-poinnya dari kita semua seperti apa. Gue nggak bakal ngerangkum biar lo pada nonton full episode ini ya. Cuma gue mau close dengan statement dari Jack Ma. Gitu. Jack Ma pernah bilang sih gitu loh sama gue waktu itu WhatsApp. I'm listening. Jadi lo jangan buru-buru jadi CEO, kata dia sih gitu. Oh gitu. Jangan buru-buru jadi CEO, jangan buru-buru jadi entrepreneur. Wah, kenapa emang gitu? Karena menurut dia gitu loh, umur 20 tahun sampai umur 30 tahun banyak-banyakin lah lo pindah pekerjaan lo. Kenapa kata gue? Gitu kan. Terus karena emang kelihatan milenial ini memang sering banget pindah-pindah. Cuma yang menjadi poin itu bukan pindah-pindahnya, tapi kenapa dari umur 20 sampai 30 tahun itu setelah lo lulus ya. Karena memang sebelum itu kan lo benar-benar harus belajar ya gitu. 20 sampai 30 tahun itu setelah lo lulus, lo harus mencari tahu bisnis seperti apa sih gitu. Jadi lo dapat experience-nya bisnis sehingga passion lo tahu gimana, lo orang HR kah, lo marketing kah, orang sales kah atau apa. Jadi carilah di perusahaan-perusahaan. Terus bisnis mana yang perlu lo suka, yang lo memang suka dan akan menjadi apa sih namanya masa depan lo gitu. 30 so, kayaknya Jack Ma pernah nongkrong bareng sama saya. Iya. Dari tanggal 30 sampai 35 hampir 40 tahun itu lo jadi atasan. Jadi si atasan itu bahkan unlock you from within gitu loh. Benar-benar ngebuka potensi lo gitu kalau kata dia tuh. Jadi lo benar-benar nyari atasan, lo pindah ke perusahaan lain, bukan nyari perusahaannya ya, bukan nyari duitnya, tapi nyari atasannya yang bisa membuka lo, yang bisa meng-unlock potensial lo gitu. Karena kalau udah unlock gitu, within lo di atas 35 atau di atas 40, itu udah be yourself gitu, benar-benar lo sendiri. Bagaimana lo akan menjadi seorang leader, bagaimana lo akan memimpin satu perusahaan gitu. The next ya terserah lo mau jadi entrepreneur atau apa. Nah, di umur 35 ini sampai 30 ke 40-an, kan kita harus nyari leader nih ya. So, kalau kita ngomongin dari sekian banyak yang kita omongin dari tadi gitu, gue cuma minta satu kata gitu dari lo. Gitu. Leader tuh harusnya seperti apa sih? Dari Bang nanti di gue kepikiran satu nih, satu nih. Siap, langsung. Tadi kan lu bilang kan as a leader lu mesti bisa unlock cari leader yang unlock your potential kan? Yep. Ya. So saran gue, lu mesti bisa pastiin leader lo nggak PHP. Kalau emang dia bisa. Oh gitu. Oh, mau bilang itu. Jadi nggak boleh PHP ya? Iya, jangan PHP ya, jangan PHP. Jadi kalau kagak boleh nyontek semua ya ini ya. Iya lah. Jadi leader makanya gue bilang gue duluan, Kalau iya, kalau enggak gitu ya, nggak usah. Iya benar. Jangan sampai nunggu 5 tahun lu di situ kalau emang dia PHP, harus sudah mulai siap-siap deh. Oke. Terus siapa Bang Hijo? Bang Hijo udah punya ide belum? Kalau belum gue pindah nih. Satu kata ya. Satu kata. Tadi PHP itu.
That's good. Jangan PHP. Kalau gue seorang leader harus kreatif. Oke, thank you. Dari Reno, leader harus ini satu kata atau satu statement boleh? Satu kata. Nanti kan satu kata itu jadi satu statement, dua statement bebas. Supportive. Oke. Oke. Oke, jelas. Siapa lagi yang kita tunggu-tunggu? Dari sudut bir. Bintang tamu kita. Kata-kata lo bakal jadi closing podcast ke sekian kita ini gitu. Jadi mohon dipikirin kata-kata yang paling oke nih. Seperti apa sih gitu. Jadi ini akan menentukan lo akan kita panggil lagi atau dia di next podcast. Dia bentar lagi berbanyak pikirin baik-baik. Dalam hitungan 3 lo boleh jawab 1. Oke, sebelumnya saya mau jelaskan ke semuanya para orang kerja bahwa kita tidak pernah bertemu sebelumnya ya. Ini ada 5 kotak, silakan letakkan tangan kalian di salah satu sisi kotak. Lah, kita nggak pernah ketemu betul. Kok pada nge-freeze semua sih? Lu doang yang nge-freeze. Lu sih pakai nyentuhin tangan ke laptop. Laptopnya sebel. Cepetan. Oke, masih freeze juga. Kita hitung sampai 10. Apakah dia KO? 10. Jadi sudut biru sudah membiru mukanya. 8. Ya, oke, dia menghitam. Kalau udah keluar lagi silakan. Om, hilang Om. Ya udah sekarang. Cuma apa sih namanya? Emonya hilang itu filternya. Suara lo nggak ada. Ini lucu nih emang nih, bagus nih. Kayaknya lucu deh, kita undang lagi deh karena lucu bukan karena berbobot isinya. Syukur-syukur viewernya banyak ya. Nah, ada gitu suaranya. Lengkap. Udah ada nih. Nambahin kerjaan gue aja nih, gue edit itu susah banget. Apa ya closing. Oke. Closing statement. Buat gue leader itu jujur. Aduh, dalam banget tuh. Satu kata ya. Kenapa? Karena jujur itu lo harus tahu jujur kepada diri lo sendiri as a leader gitu ya, untuk bisa menilai kapabilitas diri as a leader. Terus kemudian yang jujur untuk menilai orang lain memang sesuai kapabilitasnya juga, sesuai kompetensinya juga. Artinya pada saat seseorang harus menduduki posisi tertentu gitu, atau seseorang harus diajukan mutasi, promosi, nah semua itu kan mereka yang lihat dari kejujuran seorang leader. Kalau leadernya jujur, enak kok jalannya gitu. Jadi nggak pakai siasat. Kenapa? Karena setiap kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan lainnya. Sedap, thank you so much semuanya. Makasih. Harus denger ini dan buatlah kita semua terpesona dengan karismamu, dengan caramu memimpin. Oke, thank you so much. Sampai ketemu lagi semua orang kerja dari kita. Thank you, see you.